Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cempaka Anggista dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas A2, semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 18721500016. Dibuatkannya video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah promosi dan pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Roma Iskandar SE MM. Untuk materinya berjudul Macam-macam Strategi Promosi. Sebelum masuk ke pembahasan materi mengenai macam-macam strategi promosi, sebaiknya kita mengenal lebih dulu pengertian dari strategi promosi dan pemasaran. Strategi promosi adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk manajemen pemasaran perusahaan. Maksudnya, setiap kegiatan promosi yang dilakukan dengan tujuan untuk memasarkan produk perusahaan. Strategi yang baik dan tepat sasaran harus memenuhi beberapa hal, seperti memberikan informasi hingga memberi pengaruh terhadap suatu produk. Selanjutnya ada tujuan dari strategi promosi. Yang pertama, agar pelaku dapat meningkatkan angka pada usahanya dengan melakukan penjualan, sehingga dari kegiatan promosi, pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang kedua, untuk menyebarluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang ketiga, untuk mendapatkan para konsumen baru dan untuk dapat menjaga loyalitas konsumen tersebut. Dan yang terakhir, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Nah, pada berikutnya ada macam-macam strategi promosi. Yang pertama ada iklan dibayar. Nah, pada iklan berbayar, perusahaan membayar penyedia ruang iklan agar bisa menampilkan produk di ruang tersebut. Iklan berbayar terdiri dari beberapa kategori, antara lain iklan display atau banner, terus ada pay per impression atau PPI, dan pay per click atau PPC. Cara ini sangat efektif bagi perusahaan yang ingin menunjukkan namanya kepada audiens dengan skala luas. Yang kedua ada pemasaran transaksional. Perusahaan yang menggunakan strategi ini mampu menarik konsumen melalui kupon belanja, diskon, promosi, dan acara-acara besar. Akhirnya, konsumen tertarik untuk membeli lebih banyak produk yang ditawarkan. Yang ketiga, sosial media pemasaran. Media sosial berfokus pada penggunaan situs atau aplikasi jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan sejenisnya. Pemasaran mengingat cakupannya begitu luas, perusahaan dapat membangun brand dalam waktu cepat. Yang keempat ada pemasaran interaktif. Strategi pemasaran interaktif melibatkan partisipasi konsumen dalam proses pemasaran itu sendiri. Contohnya perusahaan dapat nama konsumen atau kustomisasi lainnya pada produk edisi terbatas. Yang kelima, pemasaran konten. Strategi ini berfokus untuk menciptakan serta mendistribusikan konten yang layak, relevan, dan konsisten guna untuk menarik konsumen. Alih-alih melakukan penawaran langsung, perusahaan justru memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen sehingga mereka berminat terhadap suatu produk. Yang keenam, ada pengoptimalan mesin pencari atau SEO. SEO adalah proses memperoleh traffic dari hasil pencarian organik, editorial, maupun bebas pada mesin pencari. Strategi ini berkaitan erat dengan pemasaran konten, bahkan turut menentukan apakah suatu konten dapat dikatakan berkualitas. Yang ketujuh ada media yang diperoleh atau humas. Didapatkan dengan berbagai cara yang cenderung mudah, seperti testimoni media sosial, pembicaraan dari mulut ke mulut, atau biasa disebut word of mouth, membicarakan produk melalui televisi atau radio, dan sebagainya. Yang kedelapan, pemasaran masuk. Inbound marketing adalah strategi bisnis untuk menarik konsumen dengan membuat konten yang layak
dan pengalaman yang disesuaikan dengan konsumen. Yang ke-9 ada pemasaran jarak jauh. Ini menggunakan metode pemasaran di mana seorang tenaga penjual menawarkan produk atau layanan melalui sambungan telepon atau konferensi langsung sesuai kesepakatan dengan calon pelanggan. Yang ke-10 ada pemasaran email, atau email marketing adalah prosedur yang dilakukan pemasar untuk mencapai tujuan pemasaran dengan mengirimkan iklan email kepada beberapa pelanggan atau audiens yang menjadi target bisnis. Adapun berbagai macam email marketing yang biasa digunakan dalam strategi pemasaran seperti email newsletter, email press release, dan email transaksional. Yang ke-11 ada rujukan program atau program referral adalah strategi yang sangat memerlukan peran dari konsumen dan calon konsumen, yaitu dengan mendorong mereka untuk memberitahu orang sekitar mereka tentang produk atau jasa tertentu. Dan yang ke-12 ada pemasaran percakapan. Seperti namanya, pemasaran percakapan merupakan strategi pemasaran yang mengandalkan percakapan. Percakapan berlangsung secara real-time melalui berbagai media seperti chatbot atau live chat. Nah, melalui penjelasan yang saya telah jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap perusahaan membutuhkan strategi promosi. Strategi promosi yang baik dan tepat sasaran harus memenuhi beberapa hal seperti memberikan informasi, mengenalkan kelebihan suatu produk, dan memberikan pengaruh positif bagi konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.